Nabi. Pemahamannya seperti itu. Kalau pakai akal, ngapain? Maka Umar pakai dalil. Lihat hari ini saudara-saudara kita lebih pakai akal daripada dalil. Saya kesini habis puluhan juta. Hajar Aswad di muka bumi cuman ada satu di sini. Di negeri saya Indonesia nggak ada. Mosok jauh-jauh saya kesini habis puluhan juta nggak bisa nyium Hajar Aswad. Maka sikut sana, sikut sini, desak-desakan laki perempuan, dia bila-bilain untuk mencium Hajar Aswad. Padahal tidak wajib mencium Hajar Aswad, sunnah, berpahala, tapi tidak wajib. Sikut-sikutan haram nggak? Haram nggak sikut-sikutan? Haram. Sengaja senggol-senggolan laki perempuan haram nggak? Haram. Masuk demi sesuatu yang tidak wajib tega melakukan yang haram gara-gara apa? Akal, ra'yu, nurani, logika, nggak pakai dalil. Kalau pakai dalil jangan. Untuk mengejar yang tidak wajib tidak boleh lewat sesuatu yang haram. Ya. Nah, hati-hati. Jika antum dalam perjalanan belajar dakwah salaf ini kok menemukan ayat, menemukan hadis yang bertentangan dengan akal antum, buang jauh-jauh akal antum, kubur dalam-dalam. Nggak mungkin benar. Kalau sudah melawan ayat, melawan hadis, nggak mungkin benar. Justru ayat hadis itu ujian, mau taat apa tidak, sami'na wa ata'na apa tidak, begitu. Nah, ketika taat, sami'na wa ata'na, baru lulus ujian. Setelah lulus ujian, Allah berikan sesuatu. Contohnya Ismail, Allah ganti itu. Nabi Ibrahim sudah siap. Nabi Ibrahim sama sekali nggak tahu kalau akhirnya Ismail diganti dengan kambing kibas. Sama sekali nggak tahu. Ismail juga sama sekali nggak tahu. Jadi betul-betul golok sudah menempel di leher Ismail. Bahkan Ismail berpesan, engkau jangan melihat wajahku wahai ayah, khawatir engkau tidak tega saat aku menahan sakit. Yang namanya ayah terhadap anak satu-satunya. Diriwayatkan Ishak kan belum ada waktu itu. Artinya kedua anak dan bapak ini siap. Yang ayah siap menyembelih, yang anak siap disembelih. Nah, ketika itu sudah menempel, baru Jibril datang membawa kambing kibas. Bukan tahu dari awal, bohong-bohongan, skenario, enggak. Setelah betul-betul pasrah, baru Allah luluskan. Ini sama dengan para sahabat. Masih ingat ayat apa yang berat sekali bagi para sahabat? Akhir-akhir surat Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Keburukan yang engkau tampakkan, keburukan yang kalian tampakkan, yang kalian sembunyikan, sama, dua-duanya akan ditulis, dicatat oleh Allah. Jadi mau dilontarkan dalam bentuk kata-kata atau cacian atau makian, banting ini, banting itu, atau dipendam dalam hati, tahan. Tapi itu sebuah keburukan, emosi misalnya, yuhasibkum bihillah, Allah tulis, Allah bikin perhitungan. Para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Maka para sahabat datang pada Nabi dengan berlutut, ya Rasulullah, kullifna minal amal. Ya Rasul, selama ini kami dibebani amal. Salat insya Allah kami sanggup, saum insya Allah kami sanggup, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak berbohong, insya Allah kami sanggup. Tapi yang ini, keburukan masih ada di hati kita, simpan di hati kita, kok sudah ditulis, kami tidak sanggup, ini berat ya Rasul.
Nabi menasihati, kalian jangan seperti Yahudi. Apa ciri khas Yahudi? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Itu ciri khas Yahudi. Jangan ucapkan oleh kalian, jangan seperti Yahudi, tapi sami'na wa ata'na. Karena ini perintah Nabi, ya sudah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Walaupun berat, bismillah, kami akan taati. Lulus. Belum sehari ayat itu sudah dimansuh. Mansuh hukumnya, bukan lafadznya. Mansuh kan ada 3. Ini salah satu jenis mansuh. Hukumnya masih ada, hukumnya sudah tidak ada, tapi lafadznya ada. Mana nasihnya? Mana yang menasih menghapus ayat itu? Apa? Terusannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Kalau kita tidak sanggup membersihkan hati kita, dan memang nggak ada yang sanggup. Yang sanggup itu membersihkan mata, tangan, kaki, lisan. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghujat, jangan bohong. Jaga tangan, jangan jaga kaki, jangan melangkah tempat yang haram. Bisa. Adapun menjaga hati, nggak ada yang bisa. Hati kita semua ada di mana? Hati kita semua diapakan oleh Allah? Hah? Ada yang tahu? Hati kita diapakan oleh Allah? Dibolak-balikkan. Terserah Allah mau dibalikkan kemana. Nggak sanggup kita menahan, mengatur hati kita. Yang bisa kita atur itu mata, tangan, kaki. Yang dengan mengatur itu semua, insya Allah hati bisa. Itu pun kan sulit. Berapa banyak dari kita diam di kamar, bahkan baca Al-Quran, tiba-tiba hatinya ingat siapa? Ingat mantan misalnya, ya. Coba, ini dari mana? Coba? Dari mana? Kita nggak ada, saya mau ingat mantan, enggak, tiba-tiba ingat, nggak bisa. Itu dihapus. Inilah para sahabat. Kebalikan dari Yahudi. Yahudi itu kalau diperintahkan sesuatu, makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Dari mulai sapi betina, gampang sekali. Sapi betina dengan sapi jantan, mahalan mana? Mahalan jantan tentunya. Betina murah sekali. Ya. Dasar Yahudi. Semangatnya itu semangat kritis, nanya nggak karuan. Bukan semangat taat. Kalau para sahabat semangatnya semangat taat. Seandainya Yahudi ini semangat taat, cari sapi betina, selesai. Murah sekali. Barangkali keluar rumah 3 langkah, 4 langkah sudah ketemu sapi betina, murah. Tapi dasar Yahudi pakai nanya, yang warnanya apa, yang sudah tua apa masih muda, yang sudah buat kerja atau belum, dan seterusnya. Akhirnya hampir mereka tidak bisa melakukan. Itu semakin berat. Beda dengan para sahabat. Awalnya berat, akhirnya ringan. Karena apa? Semangatnya semangat taat. Maka kita ikuti para sahabat. Semangatnya jangan semangat kritis. Masa Allah dikritisi? Masa Rasulullah dikritisi? Allah maha benar, tidak mungkin bisa dikritik. Maka terhadap Allah adalah sami'na wa ata'na. Ya. Antum tahu Asy'ariyah
Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah itu menulis kitab tauhid, kitab akidah berjilid-jilid. Beda dengan Ahlus Sunnah. Antum tahu kitab tauhid, kitab akidah Ahlus Sunnah? Seingat antum apa? Kitab tauhid. Apalagi? Kasfus Syubhat. Apalagi? Usulus Sunnah. Apalagi? Syarhus Sunnah. Tebel-tebel apa tipis-tipis? Tipis-tipis. Yang tebel itu sarahnya paling berapa lah? Bandingkan dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, tebal-tebal berjilid-jilid. Kenapa? Karena akal masuk di situ. Akal ikut berpikir, padahal ini wilayah Allah, wilayah gaib, wilayah akidah, wilayah tauhid yang mestinya sami'na wa ata'na, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, titik. Diimani, dibahas. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Padahal Allah kan gak kemana-mana. Adakah tempat yang muat bagi Allah? Pertanyaan pun akhirnya berjilid-jilid. Gara-gara apa? Tidak sami'na wa ata'na. Lihat Rasulullah, lihat para sahabat, gak ada pembahasan seperti itu. Ketika Allah mengatakan ar-rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Dengan yakin, dengan sami'na wa ata'na, mereka mengatakan ar-rahmanu 'alal arsy istawa, titik. Tidak menghabiskan waktu bertele-tele seperti firqah-firqah dalalit. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Sudah selesai. Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah tidak bertele-tele membahas ini. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, titik. Ini Allah. Ya, Jibril saja, Mikail saja, malaikat maut saja, ketika akal kita tidak bisa menjangkau, bagaimana satu malaikat maut mencabut nyawa di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, satu di Surabaya, satu di Afrika, satu, ada satu. Gak bisa. Kita ini terlalu ketinggalan zaman, terlalu jadul. Malaikat terlalu modern. Nggak ada apa-apa teknologi kita ini. Udah sami'na wa ata'na, udah percaya saja. Mau 1000 nyawa, 1 juta nyawa dicabut oleh malaikat maut di detik yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, di benua yang berbeda, mudah semudah-mudahnya. Itu malaikat. Gimana Allah? Malaikat makhluk, Allah bukan makhluk tapi khaliq. Maka sudah imani apa adanya, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Akal kita tidak bisa menjangkau. Udah diem, sami'na wa ata'na. Itulah Rasul dan para sahabat. Jangan seperti Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Pusing mereka, bingung mereka. Gara-gara apa? Mendahulukan akal. Padahal ini wilayahnya wilayah dalil. Akal nggak bisa masuk. Kecuali Nabi bersabda, jangan kalian mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar. Nggak boleh, karena petani berhak tahu harga pasaran. Bolehkah kita pakai akal? Boleh, ini wilayah akal. Artinya boleh ada kias. Nggak dicegat sih, tapi kita langsung ke sawahnya, ya. Nah, ini sama aja nih kias. Min babil aula, bahkan kias aulawiyah. Nah, itu boleh, ya. Anak-anak kalian, ya, dari surat An-Nur ya,
jangan masuk ke rumah, ke kamar kalian sebelum minta izin ngetok pintu di 3 waktu, setelah sholat isya, menjelang sholat subuh, dan di tengah hari ketika udara panas. Ini boleh pakai akal kita, boleh, karena ini memang wilayah akal. Adapun Allah ada di mana, dengan apa Allah menciptakan Adam, dengan apa Allah menggulung langit, nggak boleh pakai akal. Kita sami'na wa ata'na terhadap dalil. Ya. Nah, ini yang pertama yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam, yaitu kita menangkan akal kita kalahkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nomor 2, ar-ruju'u ila ghairil kitab wa sunnah. Penyebab kedua yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam, kalau ada permasalahan, kembali ke gurunya, kembali ke syekhnya, kembali ke madhabnya, kembali ke organisasinya, ormasnya. Ini yang bikin tidak faham. Mestinya kembali kemana? Mestinya kembali kemana? Al-Quran dan Sunnah. Surat berapa ya? Hadis riwayat siapa ya? Nah, begitu. Jangan ke guru masing-masing, ke madhab masing-masing, ke ormas masing-masing. Ya kapan mau ketemu? Ini yang bikin tidak faham. Ya. Oleh karena itu, ketika antum merasa senior, tiba-tiba antum melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang diprotes oleh junior antum, ya, di bawah antum 5 tahun, 7 tahun, tapi dia bawa ayat, dia bawa hadis, antum wajib tunduk, walaupun yang bawa dalil ini 7 tahun, 10 tahun lebih muda dari antum. Ya, jangan kita jadikan senioritas guru, dosen, madhab, syekh, lajnah daimah, MUI mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Ini penyakit, dan kadang menimpa sebagian ikhwan-ikhwan kita. Takzim kepada syekh, hormat kepada guru, sama sekali tidak salah. Yang salah adalah saking takzimnya, saking memuliakannya, lalu ragu terhadap ayat, ragu terhadap hadis. Contoh mudah, saudara-saudara kita yang di pesantren, tahukah mereka bahwa Rasulullah, Abu Bakar, para sahabat, bahkan para nabi, para rasul berjenggot? Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Pesantren mereka baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Tahu nggak kalau Rasul, para sahabat, para nabi, para rasul, bahkan nggak usah jauh-jauh, para pahlawan lah, Membonjo, Pangeran Diponegoro, bahkan Hasyim Asy'ari berjenggot. Mereka tahu nggak? Tahu. Tahu. Insya Allah mereka baca sabda Nabi, wa kulliha jazis syawarib, khalful yahud, khalifun nasara. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, agar tidak sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, insya Allah. Tapi kenapa mereka pada nyukur jenggot? Tidak berjenggot kecuali sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka kembali kepada kiai mereka, tokoh mereka, ormas mereka. Karena kiai-kiainya nyukur jenggot, lebih aman, lebih sikoh, lebih tenang mengikuti kiai daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecuali saudara-saudara kita yang nggak faham, ya itu kecuali. Ini faham. Gimana nggak faham? Bukhari dibaca, Muslim dibaca gimana orang di pesantren belasan tahun. Nah itu dia. Ini penyakit, kembali kepada madhab masing-masing. Ya.
Mungkin mereka tahu bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ingat-ingat kuburan Nabi Ibrahim di sini, kuburan Nabi Ismail di sini, kuburan Nabi Musa sebelah sini, kuburan Nabi Yahya, Zakaria, Ishak, Yakub sebelah sini. Catat, datangi, karena di dalam menziarahi kubur orang soleh, para nabi, para rasul, terdapat pahala, keberkahan. Pernah dengar Nabi bersabda seperti itu? Gak ada. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan Nabi menunjukkan kubur Nabi Adam di sini, Nabi Nuh di sini, Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ismail di sini. Ini menunjukkan bahwa tidak penting kuburan orang-orang saleh itu. Kalau penting, tentu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah mereka tahu. Ya, ini bagi yang belajar sekali lagi. Tapi kenapa begitu semangatnya mereka menziarahi kubur-kubur jauh-jauh, kubur para wali, orang-orang saleh? Kenapa? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka kembali kepada ustadz masing-masing, kiai masing-masing. Ini bahayanya. Maka antum harus bismillah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Biarin mau beda dengan Syekh bin Bas, mau beda dengan Syekh Albani, mau beda dengan Bukhari, Muslim, biarin. Bahkan Ibnu Mas'ud mengajak beda sama siapa? Abu Bakar dan Umar. Nggak tanggung-tanggung. Siapa manusia lebih pintar, lebih alim, lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar selain para nabi dan rasul? Nggak ada. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan dalam hal ini tinggalkan beliau berdua, karena beliau berdua dalam hal ini salah. Mengatakan bahwa haji tamattu tidak ada. Ini kesalahan beliau berdua. Bahkan ketika sebagian tabi'in ngotot, kan ini kata Abu Bakar, ini kata Umar, berdua lagi, bahwa haji tamattu itu tidak ada. Marah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan ini kata Allah, kata Rasulullah, bahwa haji tamattu itu ada. Nabi sendiri yang memerintahkan bahwa beliau tidak haji tamattu. Betul, karena beliau kadung terlanjur bawa hadyu, hewan kurban. Karena yang sudah bawa hadyu nggak boleh haji tamattu, harus ifrat atau qiran. Nah, para sahabat yang tidak membawa hadyu, Nabi menyuruh tamattu kalian. Nah, sekarang kalau kita haji, tamattu apa bukan? Pasti tamattu. Nggak mungkin kita bawa hewan kurban, naik pesawat, ya kan nggak mungkin. Pasti tamattu. Nabi waktu itu sudah bawa. Itu pun ada penyesalan pada diri Nabi SAW, karena haji yang paling enak, haji yang paling nikmat, tamattu. Namanya juga tamattu, tamatta'a, ya tamatta'u, tamattu'an, bernikmat-nikmat, enak. Kan cuman ihram, tawaf, sa'i, bercukur, selesai. Tinggal nanti nunggu tanggal 8. Enak sekali kan? Dan antum tahu sifat Nabi apa? Jika ada perintah Allah, peribadatan, ada dua pilihan, yang satu agak berat, yang satu ringan, Nabi selalu milih yang ringan. Beliau tidak sombong, aku kan kuat, aku kan bisa. Tidak seperti kita. Kadang kita sombong, ngapain 2 rakaat, 4 rakaat aja bisa, walaupun safar. Padahal Nabi seumur-umur ketika safar 2 kali ya, 10 hari ketika Fatu Mekah, 18 hari ketika Haji Wada, selalu sholat 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib dan subuh tetap. Dan beliau tidak melakukan sholat qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Ya, masuk isya. 2 menit lagi. Satu lagi contoh dari sebagian kita ya, yang maju mundur berpegang dengan riwayat Aisyah.
ma zada Rasulullah ala ihda asrata rakatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Aisyah dengan gamblang jelas telak mengatakan Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Banyak ikhwan kita, saudara kita ragu dengan ucapan Aisyah, padahal ucapan Aisyah ini didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Ibnu Mas'ud, didengar oleh Ali bin Abi Thalib, didengar oleh para sahabat, dan semua para sahabat diam. Tidak ada riwayat sahabat membantah ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik Ramadan atau di luar Ramadan sama. Ada yang salat lebih. Gara-gara apa? Belum tahu gara-gara apa? Gara-gara lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, dan itu hari ini, bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari zaman sahabat sampai hari ini, bukan. Hari ini entah dari berapa, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di Masjidil Haram? Apa yang terjadi di Masjid Nabawi? Dalil bukan. Dalil bukan. Jelas bukan. Dalil adalah qaul Allah wa qaul Rasul ala fahmi sahabah. Dalil cuma itu. Ucapan Syekh bin Bas bukan dalil, ucapan Syekh Albani bukan dalil, ucapan siapapun bukan dalil, bahkan ucapan Abu Bakar dan Umar bukan dalil. Tegas-tegas Ibnu Mas'ud mengatakan. Ya, sementara yang berpendapat boleh lebih dari 11 dengan riwayat hadis yang tidak sore, sahih tapi tidak sore. Salatul lail masna masna, salat malam itu dua. Cuman kalimat ini lalu disimpulkan tidak ada batasnya. Lalu ucapan Aisyah dikemanain? Yang sudah gamblang jelas sore malah ditinggalkan. Gara-gara apa? Tadi semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kecil. Semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalah oleh Syekh Albani, Syekh bin Bas, Imam Syafi'i dan seterusnya. Mestinya nggak boleh kalah. Sebagaimana Ibnu Mas'ud nggak ada apa-apa dibanding dengan Abu Bakar dan Umar, dan beliau merasa nggak ada apa-apa ilmuku dibanding dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi salah ya salah, jangan dibela, jangan dipertahankan, karena nggak ada manusia yang nggak pernah salah kan, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun pernah, cuman kan langsung ditegur. Itulah yang dimaksud bahwa Nabi adalah maksum. Ya, silakan azan dulu. Nah, habis azan kita lanjutkan. Allah
ya aneh kosor gitu. Misalnya ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya dia maksa antum, tetap antum kosor, nanti penduduk sini nambah 2 rakaat sekalian ya belajar sunnah. Tapi kalau inisiatif dia ya gitu, antum jawab aja aneh kosor, aneh kan safar gitu. Wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan sedikit langsung yang ketiga ya. Yang pertama yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam adalah mendahulukan akal daripada dalil. Yang kedua, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada apapun, mau orang, mau tokoh, mau organisasi, mau ormas, mau ini, mau itu, semuanya salah. Karena tempat kembali satu-satunya yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk menimbang kebenaran Imam Syafi'i itu dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan dibalik. Jadi sahih dan dhaifnya sebuah hadis ditimbang dengan ucapan Imam Syafi'i, ya tidak. Kebenaran wahyu, kebenaran dalil ditimbang oleh ucapan Imam Bukhari, ya tidak seperti itu. Yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini menyebabkan kita nggak paham. Menyebabkan kita nggak paham apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi bukan pemahaman sahabat. Ini makin kecil nih. Ya. Jangan dikira bahwa orang yang bawa ayat, bawa hadis pasti benar. Tergantung memahami ayat tersebut, memahami hadis tersebut dengan pemahaman siapa. Kalau pemahaman kita masing-masing, insya Allah dijamin sesat. Tidak akan sesat kalau kita mengikuti pemahaman sahabat. Ya. Sahabat itu siapa sih? Sahabat-sahabat Nabi itu siapa sih? Orang-orang yang dijamin surga. Bayangkan, adakah selain sahabat yang dijamin surga? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Syekhul Islam, Syekh Albani, Syekh bin Bas, ada jaminan surga? Gak ada. Cuman sahabat. Setelah para nabi, para rasul, yang dijamin surga cuman sahabat. Gimana kita nggak ikuti mereka? Dijamin surga. Dijamin apa lagi?
dijamin ampun. Adakah manusia selain sahabat yang dijamin ampun dosanya? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya? Enggak ada. Dijamin ridha. Allah telah sematkan satu kepastian, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannah. Allah pasti ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan surga untuk mereka, dan Allah telah jamin ampun untuk semuanya, sampai yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah itu berkhianat. Agak panjang ceritanya. Intinya Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat ini, membocorkan rahasia Nabi bahwa Nabi akan mengirim pasukan ke Mekah dengan menulis surat. Surat itu dimasukkan ke gelungan rambut seorang wanita. Dengan wahyu, Nabi bisa tahu bahwa wanita itu sekarang sedang menuju ke Mekah, membawa surat rahasia dan seterusnya. Akhirnya ketahuan, dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan dua sahabat lain. Istilah kita tertangkap basah. Hatib bin Abi Balta'ah mengaku bahwa itu tulisannya, membocorkan rahasia Nabi bahwa Nabi akan mengirim pasukan ke Mekah. Kan berkhianat. Umar minta izin pada Nabi, ya Rasul, izinkan aku memenggal lehernya. Nabi mengatakan, dia ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar, dosa-dosanya sudah dijamin ampun. Dia berkhianat tapi diampuni oleh Allah. Orang Allah sudah mengampuni, bagaimana dipenggal lehernya? Luar biasa. Adakah manusia seperti ini? Enggak ada. Oleh karena itu kita ikuti pemahaman para sahabat. Jadi ayat ini pemahaman sahabat bagaimana? Hadis ini pemahaman para sahabat gimana? Gitu. Itu yang dipelajari oleh Ibnu Katsir, itu yang dipelajari oleh As-Sinkiti, itu yang dipelajari oleh At-Tabari, tapi tidak oleh penulis tafsir fi Dhilalil Quran. Ya, beliau tidak peduli dengan pemahaman para sahabat, beliau memahami ayat dengan ra'yu beliau. Beda dengan Ibnu Katsir, At-Tabari, As-Sinkiti dan lain-lain. Para ahli tafsir ini justru pemahaman Abu Bakar, Umar tentang ayat ini gimana, tentang hadis ini gimana. Ya, Rasul salat malam, kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas. Sebelah kiri beliau, oleh Nabi, Ibnu Abbas ditarik sebelah kanan. Di lain waktu Hudzaifah, Nabi salat malam diikuti oleh Hudzaifah. Dua riwayat ini dijadikan dalil, difahami oleh sebagian orang Hizbiyin Harakiyin, Qiyamul Lail berjamaah sunnah. Ini kan jamaah, ini kan Qiyamul Lail. Ya, maka mereka melakukan Qiyamul Lail berjamaah di luar Ramadan. Sama antum tahu, Jakarta banyak. Tahun 90-an sampai 2000-an banyak. Walillahilham, semakin kesini sepi, karena jelas ini bid'ah. Tapi mereka pakai hadis tadi, pakai dalil tadi. Ya ini kan berjamaah. Apa salahnya kita berjamaah? Nah, jawabannya apa? Lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman, lihat Zubair, lihat Tolha, lihat para sahabat. Apakah dari hadis itu lalu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in melakukan Qiyamul Lail berjamaah di luar Ramadan, beramai-ramai di Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Ada riwayat seperti itu? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Apakah orang-orang Hizbiyin Harakiyin di Jakarta, di Bandung, di Surabaya yang melakukan Qiyamul Lail berjamaah di luar Ramadan lebih pintar dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in? Enggak ada riwayat mereka Qiyamul Lail berjamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa.
Ya, di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan jelas salat tarawih. Nah, lihat saudara kita. Jadi pakai ayat, pakai hadis, betul. Tapi memahaminya bukan dengan pemahaman sahabat. Ya. Ada orang yang meletakkan daun-daun basah, karangan bunga di atas kuburan. Adakah dalilnya? Adakah hadisnya? Ada. Masyhur insyaallah hadisnya antum tahu. Jadi waktu itu Nabi sedang melewati dua kuburan. Nabi diam sejenak. Nabi mengambil pelepah kurma yang basah, dibagi dua. Satu taruh sebelah sini, satu taruh sebelah sini. Beliau mengatakan dua kuburan ini sedang disiksa. Yang satu karena namimah, adu domba. Yang satu karena sering kencing tidak cebok. Aku letakkan dua pelepah kurma yang masih basah ini. Selagi pelepah kurma ini masih basah, Allah akan ringankan siksanya. Sampai di sini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu saudara kita memahami hadis itu dengan meletakkan, ya kalau pelepah kurma nggak ada ya, pelepah pisang mungkin, daun mungkin, karangan bunga mungkin, selagi masih basah maka akan diperingan siksanya. Betul? Salah. Salahnya di mana? Iya, salahnya karena para sahabat. Betul itu sabda Nabi, betul itu perbuatan Nabi, tapi lihat para sahabat. Adakah sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh para sahabat, yang tidak diperhatikan, tidak diamalkan oleh para sahabat? Nggak mungkin. Kalau ini sunnah Nabi betul, tentu para sahabat akan berlomba meletakkan daun-daun basah, pelepah kurma basah di atas kubur famili mereka masing-masing, dengan harapan familinya yang sedang disiksa diperingan siksanya. Nggak ada. Jadi memahami hadis harus dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat yakin, para sahabat faham tangan beliau yang mulia bisa membuat siksa kubur diperingan. Adapun tangan Abu Bakar, tangan Umar, tangan Abu Hurairah tidak. Itu khusus tangan beliau, khususiyah beliau. Ya kan? Karena ada beberapa sunnah Nabi, perbuatan Nabi, tapi tidak boleh diikuti. Ya. Ada para sahabat yang puasa wisol? Ya ada. Padahal Rasulullah suka puasa wisol apa tidak? Sering. Rasulullah sering puasa wisol. Puasa, tapi ketika maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, nyambung sampai besok. Jadi seolah 24 jam kali 2. Ya, Allah berikan kekuatan kepada beliau. Nah, para sahabat ada yang coba-coba mau mengikuti, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika kita tidak melihat para sahabat, kita bisa sesat, karena kita akan melakukan puasa wisol dan seterusnya, banyak sekali. Nah, justru kitab-kitab fikih membahas ini. Jangan memahami ayat, jangan memahami hadis dengan pemahaman kita masing-masing, harus dengan pemahaman para sahabat. Ya. Sering kita saksikan saudara kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Setelah salat tahiyatul masjid, salat qobliyah subuh. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Setelah salat tahiyatul masjid, kemudian salat qobliyah zuhur, dan begitu seterusnya. Betulkah? Al-jawab salah. Kenapa? Nggak ada riwayat para sahabat melakukan itu. Nggak ada riwayat para sahabat salat tahiyatul masjid, habis itu qobliyah subuh, tahiyatul masjid, habis itu qobliyah zuhur. Nggak ada. Cukup, ini bukan yang safar ya,
Sebab kalau safar kan tidak disunahkan qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Para sahabat cukup qobliyah. Padahal perintah sholat tahiyatul masjid ada hadisnya enggak? Jelas. Ketika Nabi berkhutbah Jumat, datang seorang laki-laki langsung duduk. Nabi mengatakan sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu difahami oleh saudara-saudara kita, apapun yang terjadi ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis itu qobliyah subuh, habis itu qobliyah zuhur. Ini keliru. Kenapa? Karena para sahabat tidak melakukannya. Ya, nggak ada riwayat seperti itu. Dan para sahabat tidak melakukannya bukan karena malas, tapi karena mereka paham ini nggak ada sunnahnya. Karena mereka tahu di depan mata beliau Rasulullah masuk masjid minimal sehari berapa kali? 5 kali. Ngapain? Ngimamin sholat. Kami jadi imam terus ya. Adakah riwayat beliau mengatakan jangan qomat dulu, wahai Bilal, aku mau tahiyatul masjid dulu? Nggak ada. Beliau datang langsung sholat, beliau datang langsung imami. Sholat tahiyatul masjid khusus buat orang yang akan duduk di masjid. Jumatan kan langsung duduk dengerin khutbah. Jangan, sholat dulu 2 rakaat. Atau taklim duha jam 9, setengah 10 kan masuk masjid langsung duduk dengerin taklim. Jangan, sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Adapun datang langsung qobliyah zuhur, datang langsung qobliyah subuh, datang langsung sholat subuh, datang langsung sholat maghrib, sholat isya, perlukah tahiyatul masjid? Tidak perlu ya. Jadi lebih kepada larangan duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu apa aja terserah mau qobliyah, mau subuh, mau 4 rakaat lebih baik. 1 rakaat jangan, karena minimal 2 rakaat. Ambil contoh misalnya antum datang ke masjid kemalaman, subuh masih agak lama, antum belum sholat witir, lalu antum sholat witir 1 rakaat, masih perlukah tahiyatul masjid? Tentu masih, karena baru 1 rakaat. Karena Nabi mengatakan jangan duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. 1 rakaat tentu belum mencukupi, 4 rakaat tentu mencukupi. Nah, ini contoh sederhana betapa untuk memahami ayat dan hadis harus dengan pemahaman para sahabat ya. Satu lagi, kias ya. Yang menyebabkan kita semakin tidak faham terhadap ajaran Islam adalah kita main kias dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh. Ketika seseorang main kias padahal dalam masalah akidah, dijamin dia akan sesat dan tidak akan faham. Allah bersemayam di atas arsy, dikiaskan. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dikias. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dikias. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, dikias. Sesat. Ini akidah tentang Allah, tentang kubur, tentang mizan, tentang sirat, tentang surga neraka. Ini semua masalah akidah, masalah gaib, tidak boleh pakai kias. Satu lagi, ibadah mahdoh, wudu, tayamum, sholat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, azan, qomat, bolehkah pakai kaidah kias? Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika coba-coba pakai kias, dijamin sesat. Antum pernah dengar ada orang ngusir setan pakai
pakai azan? Mungkin pernah ya. Adakah dalilnya? Ada. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika terdengar azan maka setan akan alaihi dengan mengeluarkan durot. Durot itu tidak seperti fusa. Kalau fusa tidak berbunyi, kalau durot berbunyi, kentut yang berbunyi. Itu yang dilakukan oleh setan ketika terdengar azan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, azan yang dimaksud di sini azan apa? Tentu azan subuh, azan zuhur, azan Jumat, azan asar, azan maghrib, azan isya. Nah, dikias. Berhubung rumah saya banyak setannya, jam 2 malam ada suara kerupiuk-kerupiuk di kamar mandi, ada suara keran dibuka, dilihat nggak ada siapa-siapa, jelas ini setan, jin. Lalu azan supaya pergi, itu sabda Nabi. Ini sesat. Kenapa? Karena pakai kias. Nggak boleh. Azan yang dimaksud adalah azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan azan suka-suka dia atau latihan azan di radio, televisi, internet. Tidak. Jadi betul-betul azan masuk waktu. Nah, itu sesatnya kalau kita pakai kias, padahal masalah ibadah makbah, masalah akidah. Boleh pakai kias untuk tadi. Kenapa ekstasi, morfin, heroin, narkoba haram, padahal Nabi nggak pernah bersabda tentang ekstasi? Jawabnya kias. Bolehkah? Boleh, itu memang wilayah kias. Kalau tidak pakai kias, sempit. Sebagaimana para ulama menyebut fikihnya Ibnu Hazm, Daud Az-Zahiri sempit, karena beliau berdua tidak mengenal kias, padahal dalam wilayah yang boleh kias. Kalau masalah akidah, kalau masalah tauhid, kalau masalah ibadah mahdoh, tidak boleh kias. Ada dalil sholat qobliyah zuhur? Ada dalil? Ada dalil qobliyah Jumat? Tidak ada. Tapi karena dikiaskan, jadilah ada. Maka sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini sholat qobliyah Jumat. Adakah dalilnya? Tidak ada. Kenapa mereka berani melakukan? Pakai kias. Padahal bolehkah dalam masalah sholat, wudu, tawaf, sa'i pakai kias? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi betul-betul murni harus dengan dalil. Maka kalau antum habis tayamum baca syahadat, antum harus tahu dalilnya. Nggak boleh, ya ini kan pengganti wudu. Habis wudu kan baca syahadat. Saya nggak wudu karena nggak ada air atau karena sakit. Nah ini pengganti wudu, maka baca syahadat. Ya, tunggu dalil. Ya. Adakah dalil mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ada. Adakah dalil mengangkat tangan di takbir kedua, ketiga, keempat, ketika salat mayat? Tidak ada. Dari mana sebagian saudara kita mengangkat tangan? Kias dengan takbiratul ihram. Bolehkah? Tidak boleh. Ini ibadah mahdoh. Harus ada dalil dari Rasul. Setidaknya para sahabat mengangkat kedua tangan di takbir kedua, ketiga, keempat salat mayat. Kalau takbir pertama jelas, ya, termasuk takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua dalam salat Id. Mengangkat tangan atau tidak harus ada dalil. Tidak boleh dikiaskan dengan takbiratul ihram. Paham ya? Ya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan?